Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safira Desnayanti, NPM 251015311004. Aku dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Baiklah, di sini aku akan membahas tentang kebebasan berpendapat di era media sosial. Di era digital, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, X atau yang biasa dikenal Twitter dan YouTube memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, kritik maupun aspirasi secara bebas. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, kebebasan tersebut seringkali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Tidak sedikit pengguna media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, fitnah, hingga menyerang kehormatan orang lain atas nama kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, gagasan, kritik, dan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Menurut pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, negara menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat tidak lagi bergantung pada media massa untuk menyampaikan pendapat. Saat ini, setiap orang dapat menjadi penyebar informasi. Adapun dampak positif dan negatifnya, yang pertama dampak positifnya adalah memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi, menjadi sarana edukasi dan diskusi publik, mempercepat penyebaran informasi, membantu mengawasi kebijakan pemerintah melalui kritik yang membangun. Contohnya, masyarakat menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik melalui media sosial, sehingga pemerintah segera melakukan evaluasi. Namun, kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, atau fitnah. Adapun juga provokasi sara, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, serta polarisasi politik. Contohnya, ketika sebuah informasi belum dipastikan kebenarannya tetapi langsung dibagikan ribuan kali sehingga memicu kepanikan masyarakat. Lalu, apa sih hubungannya dengan Pancasila? Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan setiap orang untuk berkata jujur, tidak memfitnah, dan menghormati sesama manusia. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendapat harus disampaikan secara sopan tanpa menghina atau merendahkan martabat orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Jangan menggunakan media sosial untuk memecah belah bangsa melalui sara ataupun ujaran kebencian. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Media sosial dapat menjadi sarana demokrasi, namun penyampaian pendapat harus mengedepankan musyawarah dan argumentasi yang baik. Lalu ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi, tetapi tetap wajib menghormati hak orang lain. Lalu, hubungan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Selain pasal 28E ayat 3, terdapat beberapa pasal lain yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, yaitu ada pasal 28F, setiap orang berhak memperoleh informasi dan menyampaikan informasi melalui berbagai media. Artinya, masyarakat bebas menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, ada pasal 28J. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa batas. Lalu, hubungan dengan hak asasi manusia atau biasa dikenal HAM. Kebebasan berpendapat termasuk salah satu hak sipil dan politik yang diakui secara internasional. Namun dalam konsep HAM, setiap hak selalu diikuti oleh kewajiban. Misalnya, hak itu adalah yang pertama menyampaikan kritik, dan kewajibannya adalah tidak menyebarkan fitnah, tidak menghina orang lain, tidak menyebarkan berita bohong. Lalu, hubungan dengan demokrasi Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Media sosial menjadi salah satu sarana demokrasi digital. Contohnya, menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, mengawal jalannya pemilu, menyebarkan informasi edukatif. Namun, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila masyarakat berdiskusi secara santun berdasarkan fakta. Aturan hukum yang mengatur beberapa peraturan yang mengatur kebebasan berpendapat antara lain, yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Yang keempat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP untuk tindakan pidana tertentu. Aturan tersebut bertujuan melindungi masyarakat agar kebebasan tidak berubah menjadi pelanggaran hukum. Baiklah, ini ada solusi dan rekomendasi dari aku. Yang pertama adalah meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pendidikan sejak sekolah hingga perguruan tinggi. Dan kedua, membiasakan melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan ketika memberikan kritik. Dan yang keempat adalah menghindari penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. Dan yang kelima adalah pemerintah terus meningkatkan edukasi mengenai etika digital. Dan keenam adalah mahasiswa menjadi agen perubahan dalam menciptakan budaya berdiskusi yang sehat di media sosial. Dan yang terakhir adalah mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas bermedia sosial. Sedikit.